ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, jamaah semua yang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mempertemukan kita kembali dalam majelis yang kita adakan secara rutin setiap pekannya. Yang dimana kita meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk melimpahkan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar sebagaimana yang Allah inginkan, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk beramal. Karena sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah karena setiap dari penghuni neraka maupun penghuni surga sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla jalan mereka untuk menuju tempat kembalinya. Sehingga di sini khotifillah azani Allah wa iyyakum, seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dapati Allah Azza wa Jalla itu selalu memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan agama ini, menegakkan syariat ini dengan cara mempelajarinya, mudah untuk mempelajarinya. Banyak orang-orang yang siap mengajarkan kepada kita apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita. Banyak orang-orang yang kemudian siap untuk membersamai kita, memahami agama ini, saling mengingatkan kepada kita, teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kepada kita tentang akhirat, teman-teman yang kemudian mengulurkan tangannya ketika kita memerlukan bantuan untuk memahami agama ini, maka itu adalah di antara tanda bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan dari diri kita, sebagaimana hadis yang selalu kita ulang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan fahamkan kepadanya perkara-perkara agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, kita sekarang sudah berada di penghujung materi yang menjadi al-aslu tsani, landasan yang kedua. Kitab yang kita bahas adalah sebuah kitab yang membahas tentang 3 landasan utama, disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, di mana 3 landasan ini sudah semestinya seorang muslim, setiap muslim untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam al-aslul awal atau landasan yang pertama ini kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari kata Rabb, apa dalil-dalilnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat al-kauniyah. Kemudian kita tekankan makna bahwasanya Rabb Allah Azza wa Jalla itu adalah satu-satunya zat yang boleh kita sembah, yang boleh kita niatkan segala amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Lalu kemudian kita juga membaca perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan orang-orang di sekitar kita, menciptakan orang yang telah mati, orang yang akan datang nanti, itu adalah satu-satunya zat yang boleh disembah dan berhak untuk disembah. Yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Kemudian kita juga mempelajari tentang anwaul ibadah, bagaimana para ulama membagi-bagi tentang macam-macam ibadah itu seperti apa contohnya. Memang ibadah itu sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wajal, segala apapun dari perkataan, dari perbuatan yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Tapi di sini para ulama mencoba untuk membagi ibadah-ibadah ini secara keumuman yang sering sekali kita lakukan dan sering banyak dari kaum mukminin
yang terjatuh dalam kesyirikan dalam ibadah-ibadah itu. Di antara yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya, adalah permasalahan doa ya, masalah rasa takut, mengharap, tawakal, raghbah, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah ya. Semua di antara macam-macam ibadah yang disebutkan di sini adalah ibadah-ibadah yang banyak sekali dari kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian di antaranya juga adalah adzabah, menyembelih ya. Ini adalah contohnya. Kemudian setelah kita memahami, oh berarti saya ini di dunia diciptakan oleh Allah. Saya ini di dunia ini tugasnya untuk beribadah kepada Allah, ya. Masuk ke dalam ya al-aslu ats-tsani. Pokok landasan yang kedua, yang dimana al-aslu ats-tsani ini adalah bagaimana kita mengenal agama yang Allah Azza wa Jalla inginkan kita untuk memeluk agama itu, yaitu agama Islam. Maka dikatakan ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui tentang agama Islam. Apakah dengan begitu saja? Tidak. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Sehingga dalam landasan yang kedua ini, kita mulai memahami ternyata Islam itu secara garis besar itu ada 3 tingkatan. Yang tingkatan pertama adalah tentang rukun Islam. Kita pelajari satu persatu tentang mana syahadat ya, kemudian apa namanya, apa itu al-itsbat, apa itu an-nafi ya. Dalil-dalil tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dalil-dalil tentang syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bagaimana penafsirannya, apa konsekuensi di balik kedua syahadat tersebut ya, kedua persaksian itu apa konsekuensi di balik semuanya itu. Kemudian kita mulai mempelajari satu persatu rukun Islam dengan dalil-dalilnya. Selesai dari rukun Islam, kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu bagaimana kita ya memahami tentang rukun iman. Rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan ini juga mencangkup tentang pemahaman bagaimana kita selamat dari golongan yang sesat dalam memahami asma wa sifatillah, nama dan sifat-sifatnya Allah ya. Bagaimana agar kita selamat dari orang-orang yang kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kita selamat dari orang-orang yang kemudian tidak mau untuk mengisbat sifat-sifat dan nama-nama yang Allah sendiri sifati untuk zatnya dalam Al-Quran maupun ya Nabi SAW sifati Allah dengan sifat-sifat tersebut di dalam berbagai hadisnya. Antara kaum al-mujassimah dengan kaum al-mu'attilah. Itu sudah kita pelajari walillahil hamd. Sehingga kita mengetahui mana jalan yang lurus dalam memahami asma wa sifatnya Allah. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana beriman kepada para malaikatnya Allah ya. Bagaimana mengimani kitab-kitabnya Allah. Apa saja faedah-faedah di balik itu semua. Satu persatu telah kita baca, satu persatu telah kita pelajari. Bagaimana kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Ya. Bagaimana kita beriman kepada hari akhir. Apa saja kejadian-kejadian nanti setelah kita mati ya, di dalam alam kubur ya, kemudian adanya azab dalam alam kubur, adanya kenikmatan dalam alam kubur, kemudian adanya surga dan neraka nanti yang akan menjadi tempat kembali setiap dari kita, ima ke surga, ima ke neraka. Kemudian yang terakhir pada pembahasan yang kemarin adalah bagaimana kita beriman tentang takdir, ketetapan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada kita semua. Dan juga kita telah singgung bahwasanya ada 2 golongan sesat yang tersesat di dalam memahami takdir itu, yaitu kaum Qadariyah dan kaum Jabariyah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu berada al-wasat ya, berada di pertengahan, tidak gulu sebagaimana kaum Qadariyah memahami bab takdir dan juga tidak gulu sebagaimana Al-Jabariyah memahami bab takdir. Maka setelah kita rangkai semua pembahasan-pembahasan ini, tersisa di ujung ya tentang maratibul Islam itu sendiri. Tingkatan-tingkatan Islam setelah kita mempelajari rukun Islam, rukun iman sudah selesai dengan dihabiskannya bab takdir, maka yang ketiga ini adalah bagaimana kita mempelajari martabah yang terakhir dari dinul Islam. Tingkatan terakhir dari dinul Islam yaitu martabah yang disebut oleh para ulama dengan kata al-ihsan. Jadi kalau ada al-Islam, ada al-iman, maka yang terakhir adalah tingkatan al-ihsan. Seperti apa tingkatan al-ihsan itu? Maka kita akan pelajari insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini. Tapi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, silahkan dibuka kitabnya di halaman 205 ya. Di sini
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla mengatakan al-martabatut tsalitsah. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari apa? Dari ad-dinul Islami. Yaitu al-ihsan, yaitu ihsan, ya. Ihsan di sini beliau katakan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini merupakan ya satu rukun yang mempunyai makna atau mempunyai arti engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu ya. Jika kamu tidak dapat melihat Allah Azza wa Jalla, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Maka di sini kita diarahkan kepada apa? Kepada suatu tingkatan yang benar-benar seorang muslim itu dia benar-benar bisa mengelola bagaimana hatinya ini selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia selalu dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika dia menjalani semua yang tadi kita sebutkan dari perkara-perkara rukun Islam, rukun iman, benar-benar dia jalani karena dia merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ibarat ada CCTV di setiap tempat, dia akan merasa diawasi. Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang dia ucapkan dari ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Allah Azza wa Jalla Maha melihat dari semua perilaku yang dia lakukan, baik itu di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Baik itu ada manusia yang melihat ataupun tidak ada manusia yang melihat. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia melakukan amal ibadah, mau itu dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat manusia, dia yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat dirinya. Sehingga di sini ya ketika dikatakan anta budallah kana katarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah di dunia bagi seorang mukmin, bagi seorang manusia di dunia ini adalah tidak mungkin karena Allah Azza wa Jalla ya akan memberikan ru'yatullah, akan memberikan bagaimana nikmatnya melihat kepada zatnya Allah itu hanya kepada ahli surga. Itu adalah nikmat yang terindah, nikmat yang paling puncak yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk ahli surga. Allah Azza wa Jalla sudah menceritakan kepada kita, dan ini juga sudah kita bahas bagaimana orang-orang sebelum kita dari Bani Israel yang meminta kepada para nabinya untuk diperlihatkan bagaimana Allah Azza wa Jalla. Jangankan ya untuk melihat Allah, untuk melihat kemudian sebuah batu yang sangat besar kemudian hancur berkeping-keping mereka sudah pingsan. Bagaimana melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini ikhwati fillah azza wa jalla bukan pemahaman di sini kita ini melihat Allah di dunia tidak. Tapi bagaimana kita menghadirkan perasaan takut diawasi dan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah sampai derajat dan titik itu, maka ketahuilah itulah yang disebut dengan al-ihsan. Ihsan itu apa? Kita beribadah kepada Allah, kita mentaati Allah, ya, kita mengikuti apa yang Allah inginkan, seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka kita benar-benar sadar sesadar-sadarnya, paham dengan sepaham-pahamnya, Allah Azza wa Jalla melihat kita. Apa dalil dari martabah yang ketiga ini atau tingkatan yang ketiga ini? Yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128 Allah Azza wa Jalla sebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah serta atau bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kata ihsan sendiri itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Dalam bahasa Arab ahsana yuhsin, berbuat baik. Kemudian dalam firman-Nya yang lain wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 220 Allah Azza wa Jalla berfirman dan bertawakallah kalian kepada Allah zat yang maha perkasa lagi zat yang maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, ini syahidnya. Ya di mana zat yang maha perkasa dan lagi maha penyayang itu melihat engkau ketika engkau berdiri. Berdiri untuk sholat.
Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, dari kita berdiri untuk sholat menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian kita ruku kepada Allah, kemudian kita berdiri kembali, lalu kemudian kita sujud. Semua pergerakan-pergerakan itu, perubahan-perubahan gerakan sholat itu semua disaksikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha mengetahui. Ini dalil tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengawasi setiap gerak-gerik kita. Yang kedua itu ya dalilnya. Kemudian yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-61, "Wa ma takunu fi sya'nin, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Apa sih maksudnya? Apapun perbuatan yang engkau lakukan, apapun ucapan yang engkau ucapkan, semuanya kami saksikan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini menjadi penekanan bagi kita untuk khawatir, ya, dari setiap maksiat yang kita lakukan. Karena semua itu selain Allah Azza wa Jalla melihatnya, semua di sekitar kita pun akan bersaksi. Bahkan tubuh kita, ya, sudah kita bahas ya, bagaimana tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tangan kita yang kita gunakan untuk bermaksiat, kaki kita yang kita gunakan untuk bermaksiat, kemudian mata kita yang kita gunakan untuk bermaksiat, semua anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lisan kita dikunci. Tidak bisa kita berhujah dan berkilah ini dan itu, tidak. Semua akan bersaksi di hadapan Allah dan lisan kita itu dikunci. Kemudian wad dalilu minas sunnah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah azza wa jalla, dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, adalah diambil dari intisari hadis Jibril atau hadis Jibril al-masyhur yang terkenal, yaitu yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi ath-thiyabi syadidu sawadi sya'ri, lalu tiba-tiba muncul datang kepada kami, ya, seorang laki-laki yang rambutnya yang pakaiannya itu sangat putih, lalu rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan dari orang itu habis melakukan perjalanan jauh. Tidak, karena pakaiannya rapi. Ya, pakaiannya rapi, pakaiannya bersih. Ini juga para ulama mengambil dari hadis ini tunjuk dalil bahwasanya seseorang itu ketika datang ke dalam majelis ilmu, dia harus memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang rapi, ya. Wala ya'rifuhu mina ahadun. Nggak kelihatan nih dia habis safar. Karena kalau orang ini ya habis dari safar, baru datang dari safar yang jauh, pasti rambutnya berdebu, pakaiannya kotor. Tapi ini bersih. Wala ya'rifuhu mina ahadun, dan ajibnya, ya, yang suatu yang sangat menakjubkan, nggak ada dari kita ini para sahabat yang mengenal orang itu. Kalau dia tinggal di Madinah, pasti kita tahu ini Fulan, ibnu Fulan. Tapi tidak ada dari kita yang tahu siapa orang itu. Berarti dia datang dari jauh dong. Enggak juga. Dari pakaian dan rambutnya tidak kelihatan dia habis melakukan perjalanan jauh. Ini tanda tanya dalam hati Umar bin Al-Khattab. Sampai kemudian nanti Nabi SAW mengabarkan di akhir bahwasanya itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Lalu kemudian laki-laki itu datang dan duduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kafaihi ala fakhidai. Apa yang dilakukan orang tersebut? Dia menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua kafnya, kedua tangannya, telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Apa makna dari pertanyaan ini? Apakah orang itu tidak mengetahui? Ternyata setelah kita bahas nanti hadis ini, Nabi SAW akan memberikan isyarat.
Ya, tidak semua orang yang bertanya itu dia nggak tahu. Ya. Contohnya di sini malaikat Jibril alaihissalam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya, apa itu alamat sa'ah, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Bukan berarti malaikat Jibril alaihissalam tidak mengetahuinya. Tapi dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi menjelaskan, sehingga orang-orang yang ada di majelis itu yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum paham menjadi paham. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Di mana Islam ini, ya, ini sudah kita jelaskan juga di berbagai pelajaran kita. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam rukun Islam, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam rukun iman. Rukun Islam itu ketika ya digabung dengan rukun iman dalam sebuah konteks pembahasan, maka setiap makna memiliki makna khusus. Ya, Islam itu kata para ulama lebih condong kepada al-a'mal az-zahirah, amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak. Maka dari itu rukun Islam semuanya adalah amalan-amalan zahir yang dilakukan, yang diucapkan. Ya, adapun iman sendiri, rukun-rukun iman adalah sesuatu yang kata para ulama al-a'mal al-batinah, amalan-amalan yang adanya di batin, amalan-amalan yang adanya di hati, yang adanya di i'tiqad, ya. Iman kepada ini, kepada itu. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Kemudian berikutnya wa tu'ti zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melakukan haji ketika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika itu? Dia berkata, sodakta. Engkau benar, wahai Muhammad. Maka perkataan engkau benar, wahai Muhammad, ini menjadikan Umar bin Khattab semakin bertanya. Ya, siapa orang ini? Dia datang dengan pakaian rapi, tidak kelihatan habis safar, tapi kita tidak ada yang kenal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kok dia membenarkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan kepada dia? Karena biasanya orang bertanya itu karena dia tidak tahu. Ketika sudah diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diam. Tapi kok ini malah membenarkan, seakan-akan dia sudah tahu, seakan-akan dia memberi syarat bahwasanya dia sudah tahu. Maka dari itu Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita ini terheran-heran sama orang ini. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia membenarkan di akhirnya. Qala fa'akhbirni, lalu kemudian dia bertanya untuk pertanyaan yang kedua, fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu dari rukun iman. Antuk minabillah, kau pertama beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir, ketetapan yang telah Allah tetapkan, baik dan buruknya. Apa kata laki-laki tersebut? Qala sadaqta. Engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, ini adalah syahid pembahasan kita, ya. Syahid pembahasan kita pada titik ini. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallah. Nabi SAW menjelaskan, kau menyembah Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka ketahuilah Allah melihatmu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwasanya aku dan kamu, kita semua tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena itu semuanya adalah hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya.
Lalu kemudian dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, taib. Sekarang kabarkan kepada kita kapan nih akan terjadinya hari kiamat menurut amaratiha, alamat-alamatnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Yang dimana ketika tanda-tanda itu sudah datang, maka kita tahu bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Qala antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang budak wanita yang melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang-orang yang dulunya telanjang alas kaki, yang maksudnya tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, ya, al-urat, tidak pakai pakaian atas, ya, tidak punya baju, ya, al-alah, yang miskin, ri'a asya, ya, kerjanya hanya menggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, tapi kemudian mereka dapat apa namanya, membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Qala famadha, maka kemudian laki-laki itu pun bergegas pergi, falabithna maliya. Ya, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kami tertegun, ya, tertegun lama. Faqala, maka Nabi bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah engkau tadi siapa yang bertanya kepadaku? Qultu, kata Umar bin Khattab, saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini dikatakan khusus hanya ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Qala hadza Jibril atakum liyu'allimakum amra dinikum. Kata Nabi Muhammad SAW, itu tadi adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kita, kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya malaikat Jibril datang itu untuk mengajarkan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad, apa saja, ya, dinul Islam. Di situ sudah ada 3 pembahasan. Di situ ada tentang al-Islam, di situ ada pembahasan tentang al-iman, di situ ada pembahasan tentang al-ihsan. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu azza wa jal berkata di dalam syarahnya, ihsan itu adalah lawan dari isaah. Jadi kalau tadi kita bahas secara bahasa Arab, kata bahasa Arab ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, maka lawan kata dari itu adalah asaa yusiu isaatan. Yang artinya adalah berbuat keburukan. Kalau tadi berbuat kebaikan, ini berbuat keburukan. Bahasa Arabnya asaa yusiu isaatan. Maksudnya dari al-ihsan ini adalah berbuat baik pada manusia dan menghindari perbuatan buruk. Berbuat kebaikan tersebut bisa dengan menggunakan harta, ya, harta yang kita miliki, kita berbuat baik kepada manusia, maupun berbuat baik kepada manusia dengan kedudukan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tenaga, jasa yang kita miliki. Adapun dengan harta, ya, yaitu dengan cara menginfakkannya untuk sedekah, untuk membayar zakat. Ya. Dan cara yang paling utama berbuat baik dengan harta adalah dengan zakat. Karena zakat termasuk rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan sempurna tidaknya Islam seseorang, dan ia merupakan infak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang paling utama adalah menginfakkan harta untuk nafkah keluarga, ya, khususnya di sini istri, baik kalau dia laki-laki, ya. Kemudian ibu, bapak, anak, saudara, anak saudara dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara laki-laki. Kemudian saudara perempuan, paman, bibi, dan kerabat lainnya. Al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat di antara yang paling dekat. Ya, jadi kerabat itu kan orang-orang yang terdekat sama kita. Tapi ada urutannya tuh. Yang paling dekat itu siapa-siapa saja. Kemudian sedekah yang diberikan kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak menerima sedekah seperti para penuntut ilmu syar'i, yaitu thalabatul ilm, ya, orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk fokus di dalam mempelajari ilmu agama. Seperti di pondok pesantren, ya, ma'ahid-ma'ahid, ya. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama diantaranya berhak untuk menerima harta zakat. Zakat mal itu bisa dialokasikan kepada para penuntut ilmu syar'i. Karena di samping mereka adalah fisabilillah, orang yang kemudian berada dalam safar, kemudian mereka juga apa yang mereka lakukan
ini termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena jihad itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu. Ya, jihad itu tidak bisa dilakukan tanpa ilmu. Banyak sekali orang-orang yang kemudian banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan menyeleweng karena sedikit pengetahuan mereka terhadap ilmu syar'i. Sedangkan cara berbuat baik dengan pangkat atau kedudukan, ya, manusia berbeda-beda pangkatnya. Ada yang memiliki kedudukan dan pangkat. Pemerintahan ini tentunya pemerintahan Islami ya, bukan pemerintahan yang tidak Islami. Maka cara berbuat baik adalah dengan membantu mempermudah urusan saudara-saudaranya yang sedang berurusan dengan al-hukumah ya. Baik dalam rangka menyelesaikan persoalan dan mencari kemaslahatan. Kemudian adapun yang memiliki ilmu maka dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain ya, baik melalui sekolah-sekolah, majelis taklim dan pengajian meskipun di warung kopi di sini disebut al-maqha ya. Maqha ini adalah warung kopi, tempat kita ngobrol, tempat kita kemudian sharing ya hal-hal yang receh ya, hal-hal yang remeh kita bahas dengan kawan-kawan kita, dengan kenalan-kenalan kita. Di situ uh, ada kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Ya. Yang namanya dakwah itu bukan hanya bagi ustadz, tidak. Tapi setiap kita itu bisa berdakwah. Apa yang sudah kita pahami dari perkara-perkara agama, itu kita bisa sharing kepada orang yang terdekat dari kita. Ya, kita bisa sampaikan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan dari faidah-faidah syariah. Anda bisa berbuat kebaikan dengan mengajarkan ilmu kepada yang hadir. Ya, kemudian bahkan dapat dalam pertemuan umum. Anda bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Tetapi harus tetap diusahakan penuh dengan hikmah. Jangan membuat mereka merasa berat, ya. Di mana pada setiap tempat Anda selalu memberikan nasihat dan berbicara. Ya. Ketemu sama si Fulan di kantor, berikan nasihat. Kemudian ketika di rumah ketemu lagi karena sampingan tetangga diberikan nasihat lagi. Di masjid ketemu diberikan nasihat lagi. Enggak, ini nanti orang akan menjadi bosan. Maka dari itu ya, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, itu memiliki jadwal khusus kepada para sahabatnya untuk menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Sehingga sampai-sampai ada orang yang mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, coba kamu itu memberikan nasihat kepada kita setiap hari. Sampai mereka itu datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, ingin apa? Ingin dinasihati. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya tidak memberikan nasihat kepada kalian setiap hari, ya, dan saya memberikan jarak waktu agar apa? Agar kalian tidak bosan. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati karahiyatas sa'amati alaina. Nabi itu memberikan jarak dari satu nasihat ke nasihat yang lain agar apa? Agar kita para sahabat itu tidak boring, ya, tidak bosan. Setiap ketemu nasihat lagi, setiap ketemu nasihat lagi. Tidak. Sini juga memberikan isyarat bahwasanya seorang pengajar ya atau seorang dai, seorang mubalik, dia harus pintar untuk memanage waktunya dalam menyampaikan nasihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan waktu khusus untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan tidak banyak nasihatnya karena hal itu bisa menimbulkan kebosanan. Dan jika timbul kebosanan, maka hati bisa benci terhadap kebaikan. Nah, ini harus diperhatikan oleh para ahli dakwah ya. Cara berbuat baik dengan tenaga, dengan jasa, telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. Ini hadis ini Nabi bercerita nih tentang sedekah itu ternyata bukan hanya dengan harta. Sedekah itu bisa juga dengan ya, tenaga, jasa yang kita miliki. Di antaranya adalah engkau menolong seseorang dengan membantunya naik ke atas tunggangannya. Orang-orang dulu kan naik onta gitu ya, tinggi. Ya. Kemudian yang nggak pengalaman mungkin saja bisa jatuh ya. Kemudian yang kesusahan nggak bisa naik ke atas tunggangannya. Apa cara sedekah kita yang nggak punya harta? Kita bantu dia untuk naik ke atas tunggangannya. Atau ya tarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah. Engkau ketika melihat ada orang yang kesusahan mengangkat barangnya ke atas tunggangannya, engkau bantu. Itu adalah bentuk sedekah. Intinya apa? Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang sangat mudah, sangat simpel bagi kita. Setiap melihat orang yang kesusahan bantu.
bantu. Karena itu adalah bentuk sedekah dan sedekah itu bukan hanya dengan harta. Kemudian beliau katakan engkau dapat menolong seseorang dengan membawakan barangnya atau dengan cara menunjukkan jalan kepadanya dan semisalnya itu termasuk perbuatan baik atau ihsan. Semua yang disebutkan di atas termasuk berbuat baik kepada manusia. Adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah. Jika di sini jadi dibagi ya. Al-ihsan ma'an nas, berbuat baik kepada manusia. Kemudian ada al-ihsan ma'allah. Ya berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah seperti ini masuk dalam ibadah talab atau ibadah syauk. Apa ibadah talab dan ibadah syauk? Ibadah talab itu adalah meminta. Syauk itu adalah rindu. Ibadah yang didasari oleh rasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ibadah ini seseorang ya merasa mendapatkan motivasi kuat untuk beribadah. Karena ia sedang mencari sesuatu yang dicintainya sehingga di saat ia beribadah kepada Allah, seakan-akan ia melihat Allah. Ia berkonsentrasi, berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jika engkau ketahui, jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat dan mengawasimu. Ibadah seperti ini adalah ibadah harap. Harap itu adalah lari, kabur, dan khauf, takut. Apa maknanya? Bukan lari dan kabur takut dari Allah, tidak. Takut dari azabnya Allah. Lari dari azabnya Allah. Oleh karena itu ibadah semacam ini masuk pada tingkatan kedua dari pengertian ihsan. Artinya jika Anda tidak bisa beribadah seakan-akan melihat dan meminta Allah serta mendorong jiwa Anda untuk sampai kepadanya, maka beribadahlah dengan perasaan bahwa Allah menyaksikan dan melihat Anda. Ibadah seperti ini merupakan ibadahnya orang-orang yang takut hanya kepada Allah dan yang lari dari siksa dan azabnya Allah. Tingkatan yang kedua ini lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani goyatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani. Beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla adalah kecintaan paling dalam padanya disertai sikap merendahkan diri hambanya dan itu adalah dua rukun ibadah. Apa maknanya? Ada dua di sini disebutkan, cinta dan menghinakan diri. Cinta dan menghinakan diri itu adalah dua rukun ibadah. Ya, dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengharapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menghinakan dirinya dan menganggap Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha suci. Ini adalah dua rukun ibadah yang kalau seandainya dibandingkan dengan orang yang melakukan ibadah karena takut dan dia ingin lari dari siksa azab Allah, maka darajah ini atau martabat ini lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Itu maksud dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam paragraf sebelumnya. Ibadah itu dibangun di atas dua rukun, yaitu kecintaan yang dalam dan merasa rendah di hadapan Allah. Ya, jadi ketika kita melakukan ibadah seperti sholat, ketika kita bersedekah, ini dua rukun dari ibadah ini coba kita hadirkan dalam hati kita. Kita itu benar-benar cinta kepada Allah, maka dari itu kita melakukan ibadah. Kita ini merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dari itu kita melakukan ibadah. Cinta yang dalam menimbulkan sikap meminta. Ya, kalau orang itu cinta, maka dia akan meminta. Dia akan berharap. Sedangkan perasaan hina itu menimbulkan rasa takut dan lari dari siksanya. Inilah pengertian ihsan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang itu beribadah dengan cara ini, maka dia akan menemukan keikhlasan beribadah yang bersih dari riya. Sehingga ini tahapan-tahapan yang beliau jelaskan, bagaimana seorang itu bisa terlepas dari riya dalam beribadah. Ya dengan menghadirkan ini. Menghadirkan bagaimana kita itu seakan-akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Menghadirkan rukun-rukun ibadah, cintanya kita kepada Allah, merendahnya kita kepada Allah. Ketika rukun-rukun ini sudah dihadirkan dalam perasaan kita ketika kita melakukan ibadah, maka riya itu pun akan hilang. Ya. Baik itu ingin dipuji oleh orang atau ingin terkenal.
baik itu dilihat oleh manusia ataupun tidak, ia tetap beribadah dengan baik dan tak terpengaruh sedikit pun. Ya, nah, dari itu para ulama terkhusus dalam bab tazkiyatun nafas ya mereka mengatakan seseorang itu ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan dia ikhlas, maka pujian orang itu tidak akan menjadikan dia terbang. Ya, dan celaan orang lain itu tidak akan menjadikan dia tumbang. Ya. Kenapa? Karena bukan itu yang dia harapkan. Dia melakukan ibadah, dia melakukan takarub kepada Allah, dia melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah agar dia dicintai oleh Allah. Itu ya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk mendapatkan ridhonya manusia. Jadi nggak ngambil pusing. Mau manusia itu memuji dia, dia tetap akan istiqomah. Dia tidak akan merasa sombong dan dia akan merasa bangga dengan amalan yang sudah dia lakukan. Maupun manusia mencela dia. Dia tidak akan kemudian ngedown, ya, tidak akan kemudian menjadi sedih, kemudian tidak akan menjadi meninggalkan amalan ibadah yang sudah dia biasakan, tidak, ya. Itu tidak akan pengaruh semua dengan dirinya. Pujian orang, celaan orang itu tidak akan pernah ngefek kepada orang yang ikhlas dalam beribadah. Sehingga di sini khotifillah azani Allah wa yakum, mafhumul mukhalafahnya, ya, kebalikan pemahaman ini bahwasanya orang yang kemudian ketika dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala lalu kemudian dipuji atau kemudian dia dicela dan ngefek pada ibadah yang dia biasa lakukan, berarti orang itu belum ikhlas. Ya, dia belum ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi mau dia dipuji, mau dia dicela, ya, yang menentukan ya itu adalah apa yang menjadi goyahnya dia, apa yang menjadi harapannya. Allah harapannya. Pada itu Imam Syafi'i rahimahullah azza wa jalla mengatakan goyatun ridon nasi goyatun la tudrak. Ridhonya seluruh manusia itu adalah suatu pencapaian yang tidak mungkin untuk dicapai. Kita ini kalau ingin membuat semua orang itu setuju sama kita, tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Ya, karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Setiap orang memiliki apa yang menjadi background pemahaman dia. Apa yang dia inginkan setiap orang itu berbeda. Makanya katakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap orang, setiap kepala itu punya pendapat sendiri-sendiri, pribadi, berbeda atas satu dengan yang lainnya. Kalau kita mau membuat orang itu semua suka sama kita, ridho sama kita, itu adalah goyah, suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuatu yang sudah pasti, ya, itu adalah kita mencari ridhonya Allah. Ya. Mencari ridhonya Allah itu adalah goyah yang bisa kita capai. Goyah yang bisa kita capai. Goyahnya mencari ridho manusia itu tidak mungkin bisa tercapai. Dan kemudian beliau jelaskan di sini, bahkan merupakan kesempurnaan keikhlasan adalah ibadah yang jauh dari penglihatan manusia dan merahasiakan ibadah tersebut. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka itu disebutkan oleh Nabi SAW, saking ya seseorang itu ikhlas dalam berinfak dan bersedekah, tangan kanannya yang memberikan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kalau tangan kanan memberikan sedekah, saking dia merahasiakan sedekah yang dia berikan, yang dia kasih, yang dia keluarkan. Lalu apakah orang yang melakukan sedekah secara terang-terangan itu tercela? Tidak juga. Ya, kenapa? Karena ini dibolehkan oleh syariat dalam bab khusus yaitu min babit tasjir. Kalau kita ingin memotivasi orang lain, ya, kalau kita ingin menggugah orang lain untuk melakukan syariat-syariat yang Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melakukannya, seperti bersedekah. Ya. Jadi jangan kita mudah untuk menghukumi orang, kok orang itu sombong ya, nominal sedekahnya saja disebutkan. Semoga dia dengan menyebutkan itu ya, dia meniatkan agar orang itu termotivasi. Agar orang itu kemudian tergugah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga di sini tentu kalau dibandingkan antara sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun sedekah dengan terang-terangan, ini akan kembali penilaiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentu orang yang bersedekah dengan terang-terangan ini akan lebih sulit untuk memanage dan menjaga hatinya. Karena semua mata akan tertuju kepadanya. Semua orang akan melihat dirinya. Ya,
Sehingga sangat susah bagi dia untuk mempertahankan keikhlasan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya dia belum mampu, maka bersedekahlah dengan sembunyi-sembunyi. Dia rahasiakan, itu lebih baik bagi dia. Taib. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Tetapi jika memperlihatkan ibadah tersebut ada maslahatnya agar orang lain meniru dan mencontohnya, atau ia memperlihatkan ibadah tersebut dengan harapan agar teman, kerabat, dan rekannya mengikutinya, maka hal ini sangat baik. Dan mungkin maslahat menampakkan amal soleh dalam hal ini lebih banyak dan utama dibandingkan dengan merahasiakannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan cara terang-terangan maupun merahasiakannya dari manusia lainnya. Kedua-duanya dipuji oleh Allah. Kedua-duanya. Baik yang bersedekah terang-terangan maupun yang merahasiakan, semuanya itu ya dipuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apabila merahasiakan amal, lebih besar maslahatnya, lebih bermanfaat bagi hati, ya, lebih menimbulkan kekhusyuan dan lebih membuatnya kembali bertobat kepada Allah, maka lebih baik untuk dirahasiakan. Tetapi jika menampakkan amal itu lebih baik untuk maslahat umat Islam dan untuk memperlihatkan syiar Islam dengan harapan agar orang lain mengikutinya, maka hendaknya diperlihatkan secara terang-terangan. Kemudian beliau katakan seorang mukmin dalam segala hal hendaklah memandang segi maslahatnya. Jika ibadah tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dan maslahat, maka ibadah tersebut ya semakin baik dan sempurna. Baik, di sini disebutkan hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Iman, bab Iman wal Islam. Hadis ini sebagian sudah banyak dijelaskan maknanya pada keterangan di muka dan sudah saya jelaskan pula makna hadis ini dalam Majmu' Al-Fatawa war Rasail jilid ketiga halaman 143. Baik, dengan itu kita selesai ya membaca dan mengkaji tentang Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua ya di antara tiga landasan pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tapi landasan yang ketiga, ya masih ada sedikit waktu. Landasan yang ketiga. Landasan yang ketiga ini adalah ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan al-aslu tsalits, mengenal Nabi Muhammad. Landasan ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita Muhammad? Beliau sebutkan wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah anaknya Hashim. Jadi ini nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Hashim sebagaimana disebutkan oleh beliau, ya, ini berarti bapak dari kakeknya Nabi Muhammad. Hashim itu adalah kabilah dari suku Quraisy. Ya. Hashim min Quraisy. Hashim itu ya dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, sedangkan bangsa atau suku Quraisy itu berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim. Ya. Sedangkan bangsa Arab itu sendiri itu adalah termasuk dari keturunannya Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Ya, semoga Allah melimpahkan salat dan salam yang paling utama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, baik kepada Nabi Muhammad juga kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi di sini beliau mencoba untuk mengurutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya ini termasuk keturunan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau katakan walahu minal umri thalathun wa sittuna sanatan. Umur Nabi kita Muhammad SAW hidup di dunia ini selama 63 tahun. Nabi saja 63 tahun tuh. Kita sekarang usia berapa? Coba kalau seandainya kita taruhlah usia kita misalnya 63 tahun. Dikurangi dengan usia kita sekarang berapa? Sisa beberapa tahun lagi bagi kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Sisa beberapa tahun lagi ya. Kita kemudian akan mendekam sendirian nanti di bawah tanah. Ya, nggak ada itu namanya pasangan ya. Istri nggak ada, suami nggak ada, anak-anak sekarang nggak ada semuanya.
harta yang kita bangga-banggakan, ya, HP yang kita bangga-banggakan, rumah yang kita bangga-banggakan, mobil yang kita bangga, semuanya tidak ada. Sendiri, sendiri, sendiri dengan kain kafan. Yang kemudian sedikit demi sedikit kain kafan itu akan hilang. Kain kafan pun akan meninggalkan kita, akan hancur. Badan kita yang kita banggakan, kecantikan kita satu persatu ya. Pipi kita kemudian akan hancur ya. Dimakan oleh ulat, dimakan oleh tanah, semuanya akan hancur semua. Tidak tersisa sedikit pun. Sehingga di sini khotifillah azani Allah yakum beliau katakan min arba'una qabla nubuwah wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasulah. 40 tahun darinya, dari 63 ini, sebelum beliau menjadi nabi. Ya, 40 tahun nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Dan 23 tahun sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ya, berarti di usia beliau ya 40 Allah Taala mengangkat Nabi Muhammad untuk menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian pada usia 63 tahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Muddathir. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya wahyu Allah yaitu Iqra. Ini wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ya diangkatnya secara resmi. Dengan turunnya ayat ini maka diangkat Nabi SAW menjadi seorang nabi. Lalu kemudian ketika turun ayat yang lain, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Dan setelahnya, ini adalah dengan turunnya ayat ini Nabi SAW menjadi seorang rasul. Wa baladuhu Makkah, dan negeri asal beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ada sebuah perkataan yang sangat menarik ya. Kalau seandainya yang terpenting bagi kita adalah untuk mempertahankan tanah lahir, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan Makkah. Ya. Kalau seandainya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mementingkan nasionalisme dibandingkan dengan syariat Islam, maka Nabi tidak akan meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena beliau lahir di Mekah, besarnya di Mekah, ya, keluarga dan kerabatnya semua di Mekah. Nabi SAW ketika menjalankan perintah dari Allah Tabaraka wa Taala, beliau ya melihat ini adalah syariatnya Allah. Kecintaan kepada tanah air itu nomor sekian. Yang pertama adalah bagaimana mentaati apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Sehingga kalau ada orang yang mengedepankan ya, mana yang lebih didahulukan, Pancasila atau syariat, sudah jelas ya. Orang yang memilih Pancasila itu dibandingkan dengan syariat Islam, ini telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi saja tidak mengambil nasionalisme dalam kehidupannya. Kalau Nabi seorang nasionalisme, pasti Nabi SAW tidak akan meninggalkan Makkah. Nabi SAW akan menjaga Mekah. Nabi akan berdakwah di Mekah sampai mati di Mekah. Tidak. Nah ini, kalau seandainya Nabi SAW mementingkan kerabat, maka Nabi tidak akan bermusuhan dengan paman-pamannya itu, orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi kafir Quraisy yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau kerabat itu lebih mulia di dalam Islam dibandingkan dengan syariat Islam itu sendiri. Dari sini kita pelajari bahwasanya seorang muslim itu dia mengorbankan semua apapun yang dia miliki. Kita mengabdi itu bukan padamu negeri kami mengabdi, tidak. Seorang muslim itu mengabdi hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusukku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Itu adalah untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu ini berbagai macam, ya. Jangan kita selalu bayangkan sekutu itu hanya pada patung, tidak. Sekutu Allah itu bisa dari manusia, sekutu Allah itu bisa dari syahwat, sekutunya Allah itu bisa dalam berbentuk tanah air, ya, kecintaan berlebihan kepada tanah air. Ini bisa menjadi sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ba'athahu Allahu bin nadarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk memberikan ya peringatan dari kemusyrikan, ya, dan mengajak manusia semua kepada tauhid.
Bagaimana caranya ya agar seluruh manusia, karena Nabi ini diutus bukan hanya kepada bangsa Arab saja, bukan hanya kepada Quraisy saja. Seluruh manusia dari berbagai bangsa, baik yang hitam maupun yang putih, yang coklat, yang kuning, yang pesek, yang mancung, yang tinggi, yang pendek, semuanya. Itu adalah lingkup dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kalau yang mengatakan syariat Islam itu hanya untuk orang Arab. Mengatakan cadar itu hanya tradisi orang Arab. Ini salah. Kata siapa cadar itu tradisi orang Arab? Tahu nggak orang-orang jahiliyah itu kalau beribadah di Ka'bah, di samping di sana banyak ditaruh patung-patung, mereka beribadah di Ka'bah itu mengitari Ka'bah dalam keadaan telanjang. Orang Arab jahiliyah itu pakaiannya telanjang. Islam datang dengan membawa pakaian takwa. Islam datang dengan berbagai syariat, ditutup aurat wanita, kemudian ditutup semua yang menjadi pintu-pintu fitnah pada diri wanita. Jadi salah mengatakan kalau seandainya ya hijab itu adalah tradisinya orang Arab. Tradisinya orang Indonesia apa pakai konde? Enggak salah. Pakai batik. Oh, enggak. Enggak ada kontradiksi di antara hal itu. Kalau mau pakai pakaian-pakaian itu, batik itu bukan berarti itu tidak diperbolehkan, diperbolehkan. Asalkan sesuai yang namanya adat itu tidak bisa dibenturkan dengan dalil, tidak bisa dibenturkan dengan syariat. Kalau seandainya adat itu tidak menyelisih syariatnya Allah, maka dipersilahkan. Tapi kalau seandainya adat atau urf kebiasaan itu menyelisih syariatnya Allah, maka yang kita kedepankan adalah syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini tugasnya Nabi Muhammad apa? Selain memperingati dari kemusyrikan, mengajak manusia kepada tauhid. Bagaimana agar manusia itu mengesahkan Allah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, kata Allah. Maksudnya siapa orang yang berselimut? Itu Nabi Muhammad SAW. Qum fa'adhir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah Rabbmu dan pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu. Wa thiyabaka fatahhir, afwan ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. War rujza fahjur. Dan ya, perbuatan dosa itu menyembah berhala, tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dalam hal duniawi. Wali rabbika fasbir, ya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Dari ayat yang pertama sampai yang ketujuh dalam surat Al-Muddathir. Wa makna, dan makna dari kum fa'anzir adalah yudhiru anisyirki wa yadu ila tauhid. Makna dari bangunlah lalu berilah peringatan adalah memberikan peringatan tentang bahaya kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Wa rabbaka fakabir ay azimhu bitauhid. Makna dari agungkanlah Rabbmu, maknanya adalah agungkanlah dia dengan cara memurnikan tauhid. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah, pada hakikatnya dia sudah mengagungkan Allah. Sebaliknya orang-orang yang kemudian menyekutukan Allah dalam peribadatan, mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang menghinakan Allah. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'ani syirk. Bersihkanlah pakaianmu, artinya bersihkanlah amar perbuatanmu dari kemusyrikan. Wa rujza fahjur. Ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Perbuatan dosa tinggalkan. Artinya apa? Perbuatan menyembah berhala itu tinggalkanlah dan bebaskan dirimu darinya dan dari para penganutnya, para pengikutnya. Akhadha ala hadha ashra sinin yad'u ila tauhid. Nabi SAW ya mengajarkan dan mengajak kepada ketauhidan, hanya kepada Allah, mengesahkan Allah itu selama berapa? 10 tahun. Wa ba'dal ashri, setelah 10 tahun lamanya, urija bihi ila sama. Lalu kemudian beliau dimi'ratkan, diisra mi'ratkan oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams. Lalu kemudian diturunkan kewajiban kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, wa shalla fi Makkah 3 sinin, sempat sholat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Lalu kemudian setelah 3 tahun itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai kemudian Nabi SAW wafat di sana. Tapi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal jihad fi sabilillah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wafik barakallah wa jazakallah khair Ustaz. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jazakallah khair wa barakallahu fik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan mudah dipahami dan dapat dipahami dan serta diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya bisa langsung di unmute audionya atau bisa melalui chat yang insya Allah nanti ada bacakan. Tafadhol untuk yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, maaf nih saya selalu bertanya terus-menerus ingin menghilangin kebodohan kepada diri nih Ustadz. Jangan bosan ya Ustadz. Iya, silakan, Masya Allah. Ya, artinya begini, ihsan ini sesuatu hal yang puncaknya dari seseorang hamba. Ingin beribadah, kalau tadi dibilangin kalau kita tidak mampu melihat Allah, merasakan bahwa Allah melihat kita. Serasanya kita beribadah, saya terutama dalam hal ini, kan rasanya beribadah itu mulai dari dulu sampai detik ini. Untuk mencapai kepada titik ini ternyata bukan sesuatu perkara yang mudah. Setelah saya tadaburi, saya tafakurin, lebihlah daripada bisa ihsan ini didapat jika kita mengenal Allah ya Ustadz. Artinya dengan mendekati, mengenal nama-nama Allah dengan sifatnya. Artinya baru tumbuh itu rasanya tadi adanya rukun ibadah itu, ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa cinta. Saya merasakan bahwa ini sebenarnya jauh sekali rasanya ingin, tapi keinginan itu tidak didasari dengan ilmu mengenal Allah. Ternyata keinginan itu jauh dari apa yang diharapkan. Apakah yang setelah tadi kan disebutkan beribadah, melihat, berbuat baik begini, tetapi kebaikan itu bisa kita dapatkan rukun ibadah itu dengan mengenal Allah tuh rasa takut, rasa cinta. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita nggak mengenal gitu loh Ustadz. Saya membahasakan hal ini untuk diperkuat lagi Ustadz apa dengan hadis apa-apa gitu loh Ustadz. Itu yang mau saya tanyakan. Insya Allah demikian mau penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nah, yang tadi disebutkan itu benar ya, Ibu Meti, bahwasanya kita itu tidak bisa ya menghadirkan perasaan cinta, kemudian menghadirkan perasaan merendahkan dan menghinakan hati kita kalau kita tidak kenal siapa itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga untuk mendapatkan itu semua, bisa menghadirkan perasaan itu semua, memang satu-satunya jalan itu, nggak ada jalan lain, satu-satunya adalah talabul ilm. Kita menuntut ilmu, kita mempelajari apa saja nama-namanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Bagaimana sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari situ kita mengenal Allah lebih dekat. Kalau seandainya kita tidak tahu, ya, nama-nama Allah itu apa saja tidak tahu. Kemudian sifat-sifat Allah seperti apa saja tidak tahu. Maka kita tidak akan bisa sampai kepada titik di mana kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh perasaan khasyah, dengan penuh perasaan roja, dengan penuh perasaan mahabbah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kenapa orang itu kemudian banyak sekali yang membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, merasa sombong, merasa berbangga diri. Karena dia tidak tahu bahwasanya ada zat yang maha besar, ada zat yang maha tinggi, ada zat yang maha berkuasa, yang melebihi dirinya yang hina, dirinya yang lemah. Ya. Seperti kita berikan gambaran seperti orang yang sholat ya. Orang yang sholat ini dia hanya membaca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dia membaca itu sekedar membaca. Ketika kita tanya, paham enggak maknanya apa? Enggak paham. Enggak paham maknanya. Ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna semua bacaan dari salat itu? Paham enggak? Dia jawab enggak paham. Salatnya khusyuk enggak? Enggak khusyuk. Selalu datang pikiran ini dan pikiran itu. Wajar ketika tidak khusyuk karena enggak paham apa yang diucapkan. Begitu juga dengan kita. Kalau seandainya kita ini banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertanyaan singkatnya, kenal enggak dengan Allah? Kenal enggak dengan zat Rabb yang engkau maksiati, yang engkau bangkang, yang engkau selisihi perintahnya, yang engkau tinggalkan perintahnya, engkau lakukan larangannya. Kenal enggak dengan Rabb itu? Enggak kenal, wajar. Sehingga di sini memang tugas kita untuk belajar di sini, jemaah sekalian, tugas kita untuk belajar. Tugas kita adalah untuk belajar bagaimana kita tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla atas diri kita. Apa saja kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana kita paham bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu seperti ini dan seperti itu. Sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Allahumma amin wa yakum. Jazakumullah khair atas pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, ana izin bacakan Ustaz, ada yang ini chat pertanyaan dari chat dari Ibu Little Isa ya. Bismillah, ihsan adalah salah satu rukun ya. Artinya harus dimiliki. Apakah artinya harus dimiliki? Baik Ustaz, tafadhol. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Berkaitan dengan ihsan adalah salah satu rukun. Jadi ihsan itu adalah salah satu tingkatan dari tingkatan agama. Maka di sini disebutkan ya, agama Islam itu punya salatu maratib. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam dengan berbagai rukunnya, ya. Kemudian tingkatan kedua adalah iman dengan berbagai rukunnya, ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga adalah ihsan. Ihsan itu rukunnya apa? Rukunnya cuma 1. Kalau rukun iman itu rukun Islam 5, kemudian rukun iman itu 6, maka rukunnya ihsan itu 1. Apa rukunnya ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan perasaan penuh sesadar-sadarnya Allah mengawasi dan melihat kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Berarti memang ihsan itu sesuatu yang memang harus kita miliki Ustaz, seperti rukun iman dan rukun Islam, atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi ihsan itu secara tingkatan. Ketika tingkatan yang 1 kemudian yang kedua itu sudah terpenuhi, sudah otomatis seseorang itu akan menuju kepada tingkatan yang ketiga. Itu suatu otomatis seseorang itu akan mengarah kepada tingkatan yang ketiga. Dengan dia kemudian melakukan amalan-amalan zahir yang ada di rukun Islam, kemudian dia meyakini ya rukun-rukun yang ada dalam rukun iman, amalan-amalan yang batin, maka dia secara otomatis akan menuju kepada tingkatan ihsan itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian kalau orang tidak punya ihsan, apakah dia kemudian keluar dari agama? Ya dikatakan tidak, ya. Katakan tidak. Yang penting yang menjadi inti dalam Islam ini adalah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menggugurkan kewajiban. Ada kan orang yang menggugurkan kewajiban tapi dia tidak bisa menghayati itu. Menggugurkan kewajiban itu sebenarnya kewajibannya gugur, tapi bisa saja dengan tidak memahaminya dia terhadap kewajiban itu, maknanya, definisinya, pentingannya, faedah-faedahnya, dia bisa tercebur dalam kesyirikan yang lain. Jadi nggak bisa kita kesampingkan juga martabat yang ketiga ini, al-ihsan. Seseorang yang kemudian mempelajari agamanya, seseorang yang kemudian mengamalkan amalan yang zahir maupun amalan yang batin, dalam arti kata dia melakukan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, maka secara otomatis dia akan naik tingkat
upgrade keimanannya dengan tingkatan ihsan. Seperti itu, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Taib, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ustadz Afwan, saya agak rada ini dengan penjelasan Ustadz tadi, boleh nyambung sedikit dari pertanyaan. Ibu Little Isa itu berarti Ibu Siska, Bu apa Ustadz? Beliau nama pakai Little Isa. Oke, maksud saya begini, sambung dengan Abu Arkan tadi juga. Artinya tadi kan kita tingkatan Islam, iman dan ihsan. Sedangkan yang pertama, tingkatan pertama dan kedua, ini kita kudu harus wajib gitu ya Ustadz, memilikinya. Sedangkan tingkatan ketiga ini adalah bagian dari yang dimaksud tadi Ustadz, mohon penjelasan berikutnya. Otomatis, kalau bahasa saya itu otomatis kalau kita seseorang mempelajarin Islam dan iman itu berdasarkan ilmu yang benar, bukan berdasarkan Islam turunan bahasanya. Beriman kepada rukun iman tanpa memahami breakdown dari arti mengenal Allah. Stepnya itu dipahamin akan mendapatkan tadi yang seperti Ustaz sampaikan. Artinya otomatis itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa bagian dari yang hambanya lakukan gitu ya Ustaz. Artinya akan diperoleh apa yang dia lakukan gitu loh. Tapi pada saat seseorang melakukan hanya dengan Islam, dengan iman yang tanpa dasar dalil dan ilmu, tentu ini kan tidak didapat ya Ustadz. Begitukah maksudnya yang tadi Ustadz bilang otomatis itu? Iya benar. Ya seperti kita kembali nih ke al-aslul awal, ma'rifatul abdi rabbah. Bagaimana pengetahuan soal hamba kepada Robnya itu dulu. Kalau dia mempelajari ini dengan dalil-dalilnya, dia mempelajari perkataan para ulama yang mengenalkan Rob kita itu siapa, bagaimana sifat-sifatnya, maka secara otomatis ya seseorang itu akan meng-upgrade level keilmuannya. Dengan ilmu itu akan menghadirkan ketakwaan, dengan ilmu itu akan menghadirkan amal, dengan ilmu itu akan menghadirkan ihsan itu sendiri. Ya, bukan seperti orang yang kemudian melakukan amalan-amalan yang ada dalam Islam ini, syariat-syariat yang ada di dalam agama ini hanya dengan mengikuti saja. Ustadznya bilang ini, dia ikutin. Ustadznya nyuruh ini, dia ngikutin. Enggak. Ya. Maka ihsan itu enggak akan hadir itu dalam perasaan hatinya itu. Enggak akan dia bisa menghadirkan perasaan bahwa saya ini diawasi sama Allah. Saya ini setiap ucapan saya didengarkan oleh Allah. Apa yang saya lakukan itu disaksikan oleh Allah. Ya semuanya akan dibuka nanti ketika hari. Nggak akan ada perasaan-perasaan itu ketika dia tidak mempelajarinya lebih lanjut. Sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kalau seandainya amalan-amalan yang wajib kita lakukan seperti rukun Islam, rukun iman itu hanya kita lakukan tanpa mempelajari lebih dalam, seperti yang tadi disebutkan, tidak akan ada itu rukun ihsan. Jadi rukun ihsan ini merupakan penyempurna, ya penyempurna dari semua yang telah kita lakukan di dalam bab ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik amalan zahir maupun amalan batin. Semoga bisa dipahami ya maknanya ya. Jadi Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah. Alhamdulillah. Kami ingin utuh Ustaz, maaf jadi nyambung-nyambung nih pertanyaannya satu dengan yang lain. Ya, silakan. Barakallahu fiikum. Barakallah. Tafadhal, mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah lewati jam 2. Tafadhali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ana mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan dan keuangan waktu oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum.